Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur karena anugerah Tuhan semata kita boleh kembali lagi bersama merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini akan saya berikan judul Menderita bagi Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka di dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Puji Tuhan. Tidak seorang pun menganggap pencobaan sebagai hal yang menyenangkan. Jika setiap kita ditanya, apakah kita mau mengalami pencobaan? Kita pasti dengan cepat akan menolak. Sesungguhnya istilah pencobaan yang digunakan dalam ayat ini berarti ujian dan sering diterjemahkan godaan dalam beberapa konteks yang lain. Seperti yang akan kita renungkan, bahwa ujian iman yang berasal dari penganiayaan di luar jemaat dan konflik dalam jemaat. Dalam situasi semacam itu, kita hampir tidak mungkin dapat bersukacita. Mengapa Yakobus mengatakan kita harus menganggapnya sebagai kebahagiaan? Apakah Yakobus termasuk orang yang menikmati penderitaan? Rasa kemanusiaan kita menuntut penjelasan yang terbuka terhadap pertanyaan di atas. Yakobus 1 ayat 2-4 tidaklah sendirian dalam hal ini. Bacaan tersebut sesuai dengan pernyataan serupa di dalam Roma 5 ayat 3-5. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dan 1 Petrus 1 ayat 6-7. Keduanya merupakan pernyataan berantai yang mengaitkan nilai-nilai kebajikan. Situasi yang digambarkan dalam ketiga bacaan di atas adalah penganiayaan. Kitab Yakobus dan 1 Petrus menggambarkan penganiayaan sebagai ujian iman. Kitab Roma secara sederhana menyebutnya sebagai penderitaan atau kesengsaraan atau kesulitan yang harus ditanggung karena iman, bukan penyakit. Bukan berarti bahwa orang yang mengalami penderitaan dia senang menderita. Tetapi dalam bacaan di atas kita sebenarnya tidak diminta untuk bersukacita atas penderitaan, melainkan atas ganjaran masa depan yang ada di balik penderitaan itu. Misalnya, mengapa Yakobus merasa yakin bahwa kita harus bersukacita? Karena pencobaan memberi kita kesempatan untuk mengembangkan ketekunan. Kita bersukacita seperti seorang atlet yang sedang menjalani latihan. Seorang atlet mungkin bersusah payah melakukan latihan lari atau angkat besi, tetapi pandangan mereka harus tertuju pada pertandingan yang besar. Mereka bersukacita bukan karena merasa senang dengan tekanan yang mereka alami, melainkan karena mengetahui bahwa otot-otot mereka akan semakin kuat, dan karena itu mereka akan bermain lebih baik ketika saat pertandingan tiba. Yakobus barangkali bersandar pada perkataan Yesus, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Matius 5 ayat 11-12.
Di sini kita melihat mengapa karakter itu penting. Karena karakter itu akan memperoleh ganjaran di surga. Dengan kata lain, kesetiaan dan kehidupan di bawah tekanan pada saat ini akan menghasilkan ganjaran yang kekal di masa yang akan datang. Kehidupan semacam inilah yang dijalani Yesus dalam Ibrani 12 ayat 2, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Sukacita ini bukanlah atas apa yang kita alami sekarang, melainkan pengharapan akan ganjaran yang kita peroleh ketika kita pada akhirnya berdiri dan bertatap muka dengan Yesus. Puji Tuhan. Jadi menderita bagi Yesus bukan berarti kita senang menderita, senang sengsara, tetapi kita melihat ada ganjaran ke depan, ada upah kekal yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Menderita bagi Yesus merupakan hak istimewa. Hal ini tidak berarti kita tidak boleh menyebut penderitaan sebagai penderitaan. Rasul Paulus mengatakan dengan sangat jelas bahwa ia mengakui adanya penderitaan, menyebutnya sebagai penderitaan dan mengalami penderitaan itu secara mendalam sebagai manusia. Ia juga memberikan teladan kepada kita untuk meloloskan diri dari penganiayaan jika saatnya tepat. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 10. Meskipun demikian, dalam keadaan tertindas pun, seperti Yohanes, ia dapat melihat kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya lewat penderitaan itu. Hanya orang-orang yang memiliki pikiran tentang surga akan rela menderita demi iman mereka pada masa kini. Orang-orang yang tidak memiliki pengharapan akan sukacita di masa yang akan datang memusatkan kehidupan mereka pada masa kini. Orang-orang yang memiliki pandangan seperti Yakobus dapat menaati Kristus tanpa memperhitungkan resiko. Karena setiap pengorbanan yang mereka lakukan pada masa kini akan mendapatkan ganjaran yang berlimpah dari Allah. Dan mereka bersukacita atas senyum bahagia pada wajah Kristus ketika Dia menyapa mereka. Mereka melihat senyum itu secara samar-samar sepanjang perjalanan mereka, karena Roh Kudus telah membuat hal itu nyata dalam hati kita. Puji Tuhan. Mari ketika kita menjalani berbagai penderitaan ujian di dalam dunia ini, mari teruslah tetap bersyukur. Karena kita tahu firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ada ganjaran, ada upah kekal yang sedang menanti kita. Menderita bagi Yesus tidak akan pernah sia-sia. Menderita karena kita melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada saat ini. Kami diingatkan, dikuatkan agar kami setiap pribadi kuat di dalam kami menanggung penderitaan, ujian di dalam dunia ini. Kami bersukacita, kami berbahagia karena di dalam penderitaan, dalam ujian-ujian iman kami, Tuhan sedang menganugerahkan ganjaran, upah kekal, kebahagiaan kekal. Terima kasih Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati setiap kami, berkati semua pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.